ke-29, melanjutkan perjalanan. Xiao Peng terbangun dari tidurnya, terlihat di luar fajar belum terbit namun Song Zhan sudah menunggunya di depan. Sepertinya kamu sudah tak sabar lagi untuk berkelana, ucap Xiao Peng saat keluar kamar. Ini adalah perjalanan pertamaku. Aku tak mau sampai ketinggalan. Song Zhan tersenyum tersipu malu. Selagi kamu diizinkan Patriark Wang, tak ada alasan untuk meninggalkanmu. Kemudian mereka berdua pun berjalan keluar dari mansion. Terlihat suasana kota masih sepi, belum banyak orang yang sudah bangun. Akan tetapi, di gerbang barat kota Jinbui sudah ada Song Wang dan Song Ji menanti kedatangan mereka. Song Wang ingin mengucapkan salam perpisahan dan melihat mereka pergi secara langsung. Tampak raut wajah sedih pada Song Wang saat melihat kedatangan mereka di gerbang barat. Hati-hati di jalan, nak. Kamu harus selalu waspada terhadap orang baru. Kamu takkan tahu ia lawan atau kawan, ucap Song Wang sambil menepuk pundak Song Zhan. Mereka berdua hanya mengangguk mengiyakan dan segera berjalan keluar dari kota. Semoga kamu tak memilih jalan yang salah, nak, ucap Song Ji saat melihat mereka berdua berjalan menjauh. Sebelumnya Xiao Peng memiliki rencana untuk mampir ke kota Hong Sui, namun setelah diberitahu oleh Song Ji akan terjadi kekacauan di sana, ia nanti akan melewatinya langsung. Kini ia mengambil jalan memutar, tak mau mengambil resiko untuk memasuki kota Hong Sui. Xiao Peng lebih memilih lewat jalur hutan, menurutnya lebih baik melawan bintang spiritual daripada praktisi yang tak tahu latar belakangnya. Song Zhan, apa kamu tahu tentang hutan ini? Lebih baik panggil aku adik saja, agar lebih nyaman dengarnya, ucap Song Zhan. Dari pengetahuan yang diajarkan oleh kakek, hutan ini tak seberbahaya hutan perbatasan. Di sini hanya ada bintang spiritual level 1-3 saja. Lanjutnya, kalau begitu, aku ingin melihatmu bertarung melawan binatang spiritual level ketiga. Meskipun aku tahu itu cukup kuat untukmu, namun kamu harus bisa melawannya jika ingin berkembang. Siap, Kak? Jika nanti bertemu dengan mereka, aku yang akan maju terlebih dahulu. Swoosh! Mereka berdua mempercepat langkahnya menuju hutan sebelah selatan kota Hong Sui. Xiao Peng ingin melihat keahlian tempur dari Song Zhan, agar kedepannya ia bisa memberinya teknik yang cocok. Jika tak mengetahui kemampuannya secara langsung, maka akan susah untuk melatihnya. Meskipun Song Zhan terlahir dengan jiwa spiritual pelindung, tapi ia sejak kecil dilatih oleh kakeknya untuk bertempur. Zhaner, pelan-pelan. Aku mendengar di depan ada pertarungan. Swoosh! Mereka berdua berhenti agak jauh dari pertarungan itu, namun tetap bisa melihatnya. Ternyata yang bertarung adalah harimau perak melawan macan hitam. Secara level, macan hitam unggul 1 tingkat. Lihat itu, kamu bisa memahami dulu cara mereka bertarung, ucap Xiao Peng. Level tak menjadi acuan di kalangan binatang spiritual juga. Macan hitam kalah kuat namun menang kecepatan, sedangkan harimau perak menang kuat namun kalah kecepatan. Kini hanya tinggal menunggu siapa yang lebih cerdik dalam pertarungan. Duar! Terdengar ledakan pada pertarungan itu, asap tebal yang diakibatkan membuat Xiao Peng dan Song Zhan tak mengetahui siapa pemenangnya. Siapapun yang menang, segeralah kamu turun untuk mengalahkannya. Siap, Kak? Swoosh! Tanpa pikir panjang, Song Zhan langsung bergerak mendekati asap itu dan mengeluarkan senjata kelas 4 yaitu tombak pembelah lautan. Berorar! Kemudian muncul harimau perak dari balik asap. Tarian tombak suci! Song Zhan langsung menyerang harimau perak itu saat ia keluar dari asap. Meskipun harimau perak itu berhasil menangkis serangan dari Song Zhan, namun ada beberapa sabetan tombak itu mengenai tubuhnya. Berorar! Meskipun hanya tingkat 2, dia cukup kuat. Aku harus menunjukkan kemampuanku, batin Song Zhan. Song Zhan terus-menerus menyerang harimau perak itu. Tak ada perlawanan dari lawannya, terlihat ia cukup kelelahan setelah melawan macan hitam sebelumnya. Tusukan naga air. Muncul aura naga air saat Song Zhan menusukkan tombaknya ke arah harimau perak. Swoosh, Duar! Sekarang di sana hanya ada asap tebal, tak tahu serang itu berhasil mengenai lawannya atau tidak. Namun sebelum asap itu menghilang, Xiao Peng sudah turun dari atas pohon. Kamu sudah mengalahkannya, tak usah waspada lagi. Xiao Peng mengetahui itu karena hawa keberadaan dari harimau perak sudah tak terasa. Ternyata benar, saat asap itu menghilang terlihat harimau perak tergeletak tak bernyawa. Namun aku masih merasa lemah, Kak. Harimau perak tadi tampaknya kelelahan akibat pertarungannya melawan macan hitam. Terlihat raut wajah kecewa pada Song Zhan. Kamu tak perlu kecewa, mari kita lanjut bergerak sebelum ada yang datang, ucap Xiao Peng. Swoosh! Langsung saja mereka lanjut bergerak kembali ke arah barat. Di tengah perjalanan Xiao Peng memberitahu Song Zhan kalau ia tadi cukup terkesan dengannya. Meskipun lawannya sudah kelelahan, tapi teknik yang diajarkan oleh kakeknya itu cukup kuat. Seharusnya lebih baik dia menggunakan pedang daripada tombak,
Kelihatan dari caranya bertarung tadi. Batin Xiaopeng. Saner, kenapa kamu memilih memakai tombak? Aku tak melihat keahlianmu dalam menggunakan itu. Kakak benar. Aku lebih menyukai pedang, namun tombak ini pemberian dari kakekku saat masih kecil. Oleh karena itu, aku selalu memakainya. Song San menjelaskan tentang tombak itu. Xiaopeng cukup terkejut dengan penjelasan itu. Ia merasa Song San ini anak yang penurut, namun seharusnya ia tak perlu seperti itu. Lebih baik ia menggunakan senjata yang sesuai dengannya, dan juga tombak itu bisa diberikan kepada Song dan yang pada dasarnya menyukai senjata tombak maupun tongkat. Meskipun Xiaopeng tak bisa memaksanya untuk mengganti senjatanya, ia tetap akan memberinya pedang suatu saat nanti. Xiaopeng sudah berjanji pada dirinya untuk membuat Song San menjadi praktisi yang kuat. Namun, jika Song San tetap menggunakan tombak itu, kemungkinan kecil ia akan bisa berkembang. Tak terasa mereka bergerak sudah lebih dari 2 jam. Kini sudah hampir sampai di hutan perbatasan. Lebih baik kita istirahat sejenak, akan merepotkan jika bertemu lawan yang tangguh. Ucap Xiaopeng. Kemudian mereka berdua berhenti pada pohon yang sangat besar di depan. Saner, apa kamu masih ingin menggunakan pedang? Tanya Xiaopeng saat berteduh di bawah pohon. Masih, Kak. Namun aku tak punya pedang yang bisa kupakai. Senjataku hanya tombak pemberian kakek ini saja. Jawabnya sambil memasang raut wajah sedih. Xiaopeng yang melihat itu jadi merasa kasihan kepada Song San. Terlihat dari raut wajahnya yang sangat ingin menggunakan pedang, namun tak pernah kesampaian. Itu dikarenakan, sejak kecil dilatih oleh kakeknya untuk menggunakan tombak terus-menerus. Sehingga membuatnya berlatih sendiri teknik berpedang tanpa sepengetahuan siapapun. Tanpa bantuan guru, berlatih ilmu bela diri itu takkan pernah berhasil meskipun sejenius apa orang itu. Baiklah kalau begitu, kamu lebih suka menggunakan pedang seperti apa? Tanya Xiaopeng. Saner lebih suka menggunakan pedang berbelah tebal ke besar maupun kecil. Fisikku sudah terlatih sejak kecil oleh kakek, jadi tak ada masalah jika menggunakan pedang yang berat. Sungguh kebetulan, Xiaopeng memiliki pedang daun perak yang berbilah tebal. Namun ia masih ragu jika harus memberinya kepada Song San. Terlihat Song San sudah lama tak memegang pedang dan kelihatannya teknik berpedangnya masih belum bisa dikatakan cukup. Andai ku beri kamu pedang, apa kamu mau menggunakannya? Namun pedang yang kuberikan nanti cukup sulit untuk digunakan. Ucap Xiaopeng. Jika kakak sudah berbaik hati seperti itu, aku harus berlatih sangat keras agar tak mengecewakan kakak. Song San menangkupkan kedua tangannya. Baiklah kalau begitu, tunggu sampai kita tiba di benua tengah. Xiaopeng menepuk pundaknya. Xiaopeng memandangi ke arah barat. Terlihat awan di sana gelap gulita. Itu adalah batas masuk menuju hutan perbatasan. Para praktisi menyebutnya hutan gerbang suci. Di sana hanya ada beberapa binatang spiritual, namun mereka berada di level yang cukup tinggi. Salah satunya elang emas yang berada di level 4 dan serigala suci di level kelima. Menurut kabar yang beredar, 2 binatang itu merupakan penunggu dari hutan tersebut. Tak disarankan bagi praktisi yang berada di ranah pertapa bumi ke bawah untuk masuk maupun melewati hutan itu. Kabar itu cukup membuat Xiaopeng khawatir dengan Song San. Namun jika ia terus merasa seperti itu, Song San takkan bisa berkembang ke depannya. Oleh karena itu, Xiaopeng akan melatihnya langsung dalam pertarungan yang sesungguhnya di hutan gerbang suci.